kemarin sudah menyampaikan tuntutan terkait anak AG itu ada 10 kesimpulan analisa fakta yang menunjukkan kesalahan dari anak berkonflik hukum AG. Sehingga kami melihat dalam penyampaian nota pembelaan pledoinya kuasa hukum AG hari ini tuh cukup rapuh dan tidak kuat, tidak mampu membuktikan terkait analisa yuridis maupun analisa fakta yang mampu membantah fakta-fakta atau kesimpulan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum kemarin. Nah, dalam penerapan pasal 355 ayat 1 junto 355 ayat 1 junto 55 KUHP, kami tidak melihat, setelah kami kaji kembali, tidak ada pengurangan selain dari 12 tahun yang dikurangi setengah kalau itu pidana anak. Sehingga kami berharap nanti putusan majelis hakim akan memberikan vonis yang sangat maksimal di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam nota pembelaan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum, dalam amarnya dimintakan untuk majelis hakim atau hakim tunggal ini untuk memutuskan bebas ya terkait AG. Jadi kami melihat sungguh tidak rasional jika bebas, mengingat kondisi David sampai hari ini sudah 47-an hari di ruang ICU, dan jika bicara terkait dengan usia pelaku anak yang masih 15 tahun, kemudian masa depannya masih panjang, pertanyaan kami bagaimana dengan kondisi dan masa depannya David, yang mana yang merusak atau menghancurkan semua masa depan, cita-cita itu adalah pelaku anak dan pelaku yang lainnya ini. Sehingga kami berharap nanti majelis hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan melihat sisi-sisi keadilan, betapa beratnya atau betapa rusaknya yang sudah dilakukan oleh para pelaku ini terkait dengan anak begitu. Tadi Fede ada sempat dikatakan sempat anak AG membacakan sendiri dan orang tuanya. Apakah dari pembacaan itu tidak ada yang bisa meringankan mereka juga, Mbak? Dari pihak Ya, tadi sudah disampaikan oleh orang tuanya AG, kemudian anak AG ini juga menyampaikan kata-kata dalam pada akhir pledoi. Namun kami melihat permohonan maaf atau penyesalan itu tidak diwujudkan pada saat memberikan keterangan di persidangan. Kami melihat anak berkonflik hukum AG masih berbohong ya, dan itu dimasukkan sebagai salah satu fakta yang dibuat dalam kesimpulan jaksa penuntut umum terkait kebohongan ini begitu. Jadi itu salah satu hal yang memberatkan terhadap AG, kenapa tuntutannya bisa sampai maksimal 6 tahun kemarin. Yang menjadi pemberatan yang disampaikan oleh JPU adalah kondisi David yang mengalami luka berat ini. Tetapi di dalam kesimpulan yang disampaikan JPU yang ada 10 poin tadi, salah satunya terkait dengan keterangan anak berkonflik hukum AG yang tidak jujur atau berbohong. Berarti dari AG dan keluarganya minta dibebaskan ya Pak dari perkara ini? Ya, mereka memohon dan meminta dalam amar putusan majelis hakim membebaskan si